Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel maules.id. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu topik di reaksi redoks, yaitu menentukan bilangan oksidasi. Siapa nih di sini? Adik-adik atau teman-teman yang masih bingung cara menentukan bilangan oksidasi? Nih, kakak kasih contohnya dari bilangan oksidasi beberapa unsur dalam senyawa ya. Pertama, kita punya NH4Cl. Di sana ada unsur nitrogen, bilangan oksidasinya +3. Hidrogen, bilangan oksidasinya +1. Klorin, bilangan oksidasinya -1. Pada hidrogen peroksida atau H2O2, bilangan oksidasi dari hidrogen adalah +1, sedangkan oksigen adalah -1. Pada kalsium karbonat, kalsium memiliki bilangan oksidasi +2, karbon bilangan oksidasinya +4, sedangkan oksigen -2. Nah lu, bingung nggak? Ada oksigen yang bilangan oksidasinya -1, ada oksigen yang bilangan oksidasi -2. Nah jangan bingung dulu ya, kita belajar tentang menentukan bilangan oksidasi. Pertama yang harus kalian pahami itu adalah aturan-aturan untuk menentukan bilangan oksidasi. Yuk simak beberapa aturan bilangan oksidasi dan cara menentukannya. Jadi setelah menonton video ini kalian tidak akan bingung lagi untuk menentukan bilangan oksidasi. Nah, berikut ini adalah beberapa aturan dalam menentukan bilangan oksidasi. Tampak agak banyak ya, tapi tenang, bisa dipelajari dengan sangat mudah. Oke, untuk aturan pertama yaitu adalah unsur bebas. Apa sih yang dimaksud dengan unsur bebas itu? Contoh dari unsur bebas itu adalah unsur-unsur yang belum membentuk senyawa. Jadi contohnya unsur bebas itu seperti N2, kemudian natrium, klorin, kemudian besi adalah unsur-unsur yang berdiri sendiri, belum mengikat unsur yang lainnya. Nah, ini masing-masing bilangan oksidasinya adalah 0. Na 0, klorin 0, Fe juga 0. Berbeda dengan senyawa. Nah, contoh senyawa, nah, di sini ada NaCl contohnya. Ini adalah senyawa. Ketika Na sudah bersenyawa dengan Cl, maka bilangan oksidasi dari Na itu tidak lagi sama dengan 0. Bedakan ya di sini, Na unsur bebas itu 0, Na yang bukan unsur bebas itu tidak sama dengan 0. Berikutnya adalah aturan untuk fluorin. Ingat ya, fluorin di sini adalah fluorin dalam bentuk senyawa, bukan lagi unsur bebas. Jadi ketika adik-adik menemukan suatu unsur itu F2, maka di sini biloxnya sama dengan 0. Tapi ketika dalam bentuk senyawa, contohnya dalam senyawa HF. Nah, bilangan oksidasi fluorin dalam HF, biloxnya adalah -1. Begitu pula berlaku untuk golongan 1 dan golongan 2A ya. Golongan 1A ini terdiri dari litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, serta francium. Jika dalam unsur bebas, bilangan oksidasinya tetap 0 ya adik-adik ya. Tapi ketika dia dalam bentuk senyawa, contohnya dalam LiOH, maka litium ini memiliki bilox sama dengan +1. Begitu pula untuk golongan 2A. 2A contohnya adalah berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, serta radium. Contoh kalsium. Kalsium dalam CaCO3. Kalsium dalam CaCO3 memiliki bilox sama dengan +2.
Aturan berikutnya untuk unsur-unsur halogen. Unsur-unsur halogen umumnya dalam senyawanya itu memiliki bilangan oksidasi -1. Namun jika berikatan dengan oksigen bisa jadi memiliki nilai yang positif. Unsur-unsur halogen sendiri itu contohnya adalah ada fluorin, klorin, bromin, iodin. Kalau untuk fluorin dia pasti selalu -1. Tapi untuk klorin, bromin, iodin umumnya -1. Tapi kalau ketemu dengan oksigen, jika ada oksigen bisa jadi dia bernilai positif. Jadi dia kalah dengan oksigen ya. Kemudian untuk ion monoatomik ini sesuai dengan muatan ionnya. Contoh ion monoatomik itu adalah Cl-, berarti dia -1. Kemudian ada Mg2+, berarti bilangan oksidasinya +2. Lalu ada N3-, berarti bilangan oksidasinya -3. Aturan berikutnya adalah untuk hidrogen. Ketika dia berikatan dengan yang non-logam, hidrogen akan memiliki bilangan oksidasi +1. Tapi jika bertemu dengan logam, dia akan memiliki bilangan oksidasi -1. Contoh hidrogen pada H2O. Nah, maka biloks hidrogen itu sama dengan +1. Kemudian misal pada NaH. Nah, biloksnya hidrogen itu akan menjadi -1. Kemudian ada oksigen. Nah, oksigen umumnya -2, tapi dalam peroksida seperti H2O2 bilangan oksidasinya menjadi -1. Contoh nih dalam H2O. Nah, biloks oksigen itu pasti -2, tapi dalam H2O2 biloksnya oksigen itu menjadi -1. Aturan berikutnya itu dalam senyawa netral, bilangan oksidasi itu sama dengan 0. Nah, di dalam senyawa netral ini ada triknya, trik khusus nih. Dari beberapa aturan ini bisa kita singkat aturannya seperti ini. Kita buat untuk garis bilangan di mana ada yang namanya urutan prioritas. Nah, pertama yang kita tentukan dulu itu adalah bilangan oksidasi untuk unsur bebas. Unsur bebas bilangan oksidasinya pasti 0. Kemudian ada fluorin, bilangan oksidasinya -1. Kemudian ada golongan 1A, bilangan oksidasinya pasti +1. Golongan 2A, bilangan oksidasinya +2. Terus ada hidrogen, bilangan oksidasinya +1. Kemudian ada oksigen, ini -2. Ini adalah triknya supaya mudah untuk menentukan bilangan oksidasi ya. Ini triknya. Trik serunya nih. Nah, terus hubungannya dengan trik seru ini dengan aturan jumlah biloks senyawa netral adalah sama dengan 0 bagaimana? Caranya seperti ini. Ketika kita punya Cu misalnya. Cu ini sendirian. Berarti sudah jelas-jelas dia adalah unsur bebas. Berarti biloks dari Cu itu sama dengan 0. Kemudian kita memiliki unsur NaF. Nah, antara natrium dan fluorin, natrium itu adalah golongan 1A. Sedangkan F di sini dia punya aturan sendiri, bilangan oksidasinya -1. Dan posisi yang kiri itu lebih prioritas.
Maka yang di sini memiliki bilangan oksidasi. Nah, penentuan bilangan oksidasi itu ditentukan dari nilai biloks dari F yang lebih prioritas, yaitu minus 1. Dan jumlah biloks dalam senyawa netral sama dengan 0. Karena F jumlahnya adalah min 1, kemudian Na kita belum tahu ya. Nah, misal ini adalah X. Total dalam senyawa netral harus 0. Maka nilai X atau biloksnya Na itu adalah plus 1. Contoh lain, saya punya LiH. Nah, LiH itu golongan 1A. Sedangkan hidrogen, nah golongan 1A itu lebih prioritas daripada hidrogen. Maka bilangan oksidasi ditentukan dari biloksnya Li. Li memiliki bilangan oksidasi plus 1. Karena di total harus 0, maka hidrogen memiliki bilangan oksidasi minus 1. Ya, jadi hidrogen bisa minus 1, bisa plus 1. Tergantung dia berikatan dengan unsur apa. Aturan yang terakhir adalah jumlah biloks ion poliatomik itu sama dengan muatannya. Contoh ion poliatomik itu adalah misal ada SO4 2-, ada NH4+, kemudian ada CO3 2-. Jadi ion poliatomik adalah ion-ion yang terdiri dari lebih dari satu atom atau lebih dari satu unsur. Nah, cara menentukannya bagaimana? Nah, cara menentukannya seperti ini. Misal kita punya NH4. Nah, di sini yang ada di skala prioritas ini adalah hidrogen. Karena nitrogen itu bukan unsur bebas, bukan fluorin, bukan golongan 1A, juga bukan golongan 2A. Sehingga yang ditentukan dari hidrogennya. Hidrogen memiliki bilangan oksidasi plus 1. Tapi perlu diingat karena hidrogennya di sini jumlahnya ada 4. Nah, kita naikkan ke atas ini biar lebih mudah. Maka ini akan jadi plus 4 dikalikan dengan jumlahnya ini. Ya. Kemudian jumlah total bilangan oksidasi dari N4 itu harus plus 1. Maka untuk memenuhi ini X ditambah 4 yang hasilnya plus 1 itu berapa? Maka nanti nilainya X itu sama dengan plus 1 dikurangi 4 yaitu minus 3. Contoh lain dari penentuan biloks pada ion poliatomik. Misal saya punya di sini adalah ClO3-. Nah, di dalam skala prioritas yang ada adalah unsur oksigen. Di sini tidak ada unsur halogen. Jadi untuk menentukan unsur-unsur ini bilangan oksidasinya kita tentukan dari oksigen. Oksigen memiliki bilangan oksidasi minus 2. Karena jumlahnya ada 3, nanti minus 2 kita kali 3 sehingga totalnya adalah minus 6 untuk oksigen. Karena di sini muatannya adalah minus 1, min itu berarti artinya min 1, maka nanti misal X ini kita buat biloks Cl gini ya. Biloks Cl. Jadi nanti biloks Cl dikurangi 6 itu hasilnya harus minus 1. Maka nanti biloks dari Cl itu sama dengan min 1 ditambah 6 yaitu plus 5. Saya kasih satu contoh lagi, misalnya untuk ion SO4 2-. SO4 2- gini ya, yang muatannya bukan plus 1 atau minus 1. Di sini oksigen bilangan oksidasinya minus 2. Karena jumlahnya ada 4, berarti bilangan oksidasi dari oksigen adalah minus 8. Total dari bilangan oksidasi S ditambah bilangan oksidasi oksigen itu harus minus 2. Berarti bilangan oksidasi dari S itu harus plus 6 ya. Plus 6 ditambah minus 8 adalah minus 2. Contoh lainnya saya punya ion Cr2O7 2-. Nah,
Tentu di sini yang ada bilangan oksidasi di skala prioritas ini adalah oksigen. Oksigen minus 2. Kemudian karena jumlahnya ada 7, kita kali 7, min 2 kali 7, dapatnya adalah min 14. Kemudian ketika bilangan oksidasi Cr ini ditambahkan dengan bilangan oksidasi oksigen, totalnya harus minus 2. Jadi untuk Cr bilangan oksidasinya adalah plus 12. Tapi hati-hati, plus 12 ini adalah untuk 2 Cr, sehingga untuk bilangan oksidasi Cr tunggal itu adalah plus 6. Karena kalau naik ini kita kali, kalau turun dari plus 12 kita bagi 2 karena jumlahnya ada 2. Jadi bilangan Cr dalam Cr2O7 adalah plus 6. Nah, itu adalah beberapa contoh dari menentukan bilangan oksidasi. Bagaimana adik-adik sekalian? Mudah bukan untuk menentukan bilangan oksidasi? Nah, kakak butuh banget nih bantuan kalian untuk mendukung channel ini supaya bisa berkembang dengan baik dan bisa membantu semua adik-adik dalam belajar kimia. Mohon like, komen, dan subscribe-nya ya. Ditunggu. Sampai jumpa di video berikutnya.